dengan kondisi yang sekarang itu eh, pendapatan dari sirkulasi digital yang saya katakan penambahan 3 ribuan pelanggan baru di Tempo itu cukup bagus, tapi belum belum sepenuhnya bisa menanggung biaya operasional. Jadi tetap ada pemasukan dari iklan tadi. Nah, yang baik adalah kalau biaya operasionalnya X gitu Pak ya, itu semua ditanggung oleh pembaca lewat pelanggan digital. Nah, itu yang menjadi target kita, Pak. Sehingga kalau ada pemasukan lain lewat iklan, itu harus dianggap sebagai bagian dari keuntungan perusahaan. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang membuat beberapa wawancara untuk menyambut Hari Pers Nasional 2025. Sekaligus juga akan kami tayangkan nanti di Majalah Politik Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Arief Zulkifli. Beliau adalah Direktur Utama PT Tempo Intimedia Terbuka. Apa kabar Pak Zulkifli atau Pak Arief manggilnya? Pak Arif, Pak. Selamat. Iya. Baik, Alhamdulillah, Pak. Jadi Pak Arief Zulkifli ini lahir di Bandar Lampung 8 Februari 1970, menyelesaikan pendidikan di FISIP UI, mengawali karir sebagai reporter di Pusat Data dan Analisa Tempo tahun 1993, pernah menjadi redaktur eksekutif, pernah menjadi pemimpin redaksi, direktur pemberitaan, dan saat ini menjadi direktur utama PT Tempo Intimedia Terbuka, Ya, Tempo Media Group. Nah, Pak Arief mungkin bisa cerita eh, mulai dari mana silakan sampai posisi saat ini di dalam menjalani karir sebagai jurnalis Indonesia. Silakan. ya. Terima kasih Pak Bambang, teman-teman sekalian. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung dengarnya nanti waktunya apa. Hmm. Saya mengawali karir jurnalistik itu di Harian Media Indonesia tahun 95, 95 sampai 98, tapi kemudian 98 majalah Tempo terbit kembali, saya bergabung dengan majalah Tempo sampai sekarang. Jadi 98, sekarang 2005, saya kira sudah 27 tahun. 27 tahun, ya satu perjalanan yang lumayan panjang dalam satu organisasi yang dinamikanya cukup dinamis begitu. Sebentar, Pak. Lalu kemudian hmm, ya semua anulah semua pekerjaan sudah dikerjakan, ya ke lapangan, ya reporter, ya editor, nah, dengan di berbagai bidang lah ya. Tapi kebanyakan saya di bidang politik, Bapak-bapak. Ini yang menarik kan begini, di dalam suasana Hari Pers tahun 2025 itu peta media publik di Indonesia ini kan agak agak unik menurut saya. Agak uniknya itu eh, media mainstream, terutama media cetak mulai menyurut, tapi media cyber, media penggantinya juga tidak terlalu eksis gitu loh. Nah, nanti mungkin Pak Arief bisa bercerita karena
Tempo termasuk yang paling awal gitu ya, apa masuk di media digital. Bahkan dulu mungkin juga belum membayangkan kalau akhirnya media cetak akan seperti sekarang ini. Nah, seperti apa awal-awalnya Tempo memanfaatkan teknologi digital ini? Ya, Tempo sebetulnya sudah masuk ke ranah digital itu tidak lama setelah Bredel 94, Pak Bambang. Jadi kita di Bredel itu pada 21 Juni 1994 sampai dengan bulan Oktober 1998 seiring dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto. Nah, dalam 4 tahun yang apa namanya, dalam 4 tahun yang sulit itu karena kita semua ada di apa namanya ranah perjuangan lah kira-kira begitu, maka kami mengembangkan bisnis, nah sebenarnya bukan bisnis ya, apa namanya pemberitaan lewat jalur digital, namanya Tempo Interaktif. Namanya Tempo Interaktif .com. Nama itu belakangan kita ubah menjadi Tempo.co karena Tempo Interaktif dianggap terlalu panjang ya, terlalu tidak mudah diingat orang. Nah, dari kemudian kita berkembang terus. Pada periode Tempo Interaktif itu orientasinya bukan orientasi bisnis gitu. Jadi orientasinya itu adalah orientasi perjuangan. Karena majalahnya nggak ada, lalu kemudian dibikinlah versi digital. Dan pada tahun-tahun itu internet, email itu belum semudah dan semarak sekarang gitu. Jadi benar-benar pada akhirnya Tempo Interaktif itu adalah wujud lain dari majalah Tempo. Dari cara menulisnya itu masih sangat majalah. Jadi kita belum berpikir tentang mesin pencari ya. Saya kira Google mungkin belum ada ya pada tahun 94, 95 itu atau kalaupun ada baru sekali lah gitu. Jadi logika algoritma yang sekarang dipakai oleh bisnis media digital itu belum terjadi pada saat itu sehingga bisnisnya Tempo Interaktif adalah untuk menyebarkan idealisme untuk melawan pemerintahan Orde Baru waktu itu. Nah, lalu kemudian Tempo majalah terbit lagi pada tahun 98 dan respon pembaca sangat baik. Dan ketika itu pun sebetulnya media digital belum semarak sekarang. Saya kira Detik sudah ada waktu itu sebagai pengganti dari Detik tabloidnya Mas Eros, ada Detik, ada beberapa yang lain, Kompas juga sudah mulai, tapi memang model bisnisnya belum ketemu waktu itu. Nah, setelah sekarang di tahun 2000-an, saya kira model bisnisnya sudah jauh lebih jelas, begitu, meskipun dengan segala tantangannya lah, ya. Tantangannya nanti kita bisa elaborasi lebih lanjut lagi, tapi intinya adalah bisnis media digital itu adalah bisnis menyebarkan berita dengan model bisnis mencari traffic, kasarnya gitulah ya. Jadi semakin banyak orang yang membaca, semakin banyak traffic yang diciptakan, semakin banyak pendapatan dari iklan maupun AdSense begitu. Nah, kira-kira begitu singkatnya, Pak. Sebelum apa Tempo terbit kembali, ada Tempo Interaktif, tetapi sebenarnya tidak di dalam format bisnis, hanya Yes, betul. sebagai sarana perjuangan gitu ya Betul. kira-kira. Betul, Nah, betul, Pak. di dalam situasi seperti itu, bagaimana cara menghidupi? Apakah waktu itu memang biayanya masih sangat murah ya untuk menyelenggarakan apa format apa itu digital waktu itu, dan juga penggunanya saya kira juga belum banyak karena Belum banyak, eh, betul. terbatas juga. Nah, Betul. seperti apa waktu itu Tempo menghidupinya, Pak? Oh, saya kira karena waktu itu belum belum berorientasi pada bisnis, maka apa formatnya adalah format perjuangan. Ya, jadi ada teman-teman yang bergerak di industri apa namanya data begitu yang bantuin gitu karena mereka satu visi dengan kita sebagai sarana perjuangan. Jadi benar-benar jauh dari bayangan tentang bisnis yang sehat gitu. Jadi memang betul-betul masih perjuangan saja. Saya mohon izin untuk tidak menyebut nama-nama orang-orang yang bantu, tapi lumayan banyak waktu itu Pak ya bantuin bikin jaringan dan sebagainya begitu. Cuman tantangannya yang lain adalah orang
pemilikan terhadap internet waktu itu masih sangat jarang. Jadi akhirnya yang ada di majalah, yang ada di Tempo Interaktif pun itu di print lalu difotokopi. Jadi sebetulnya kembali lagi ke dalam format cetak kan gitu, format cetak. Ya, menarik. Kemudian 1998 Tempo terbit kembali, itu Ya. berarti yang format digital itu hampir tidak diperhitungkan ya. Artinya ya mungkin sebagai tambah-tambah saja gitu. Betul. Jadi waktu itu memang apa semangat kita untuk menghidupkan kembali majalah Tempo dalam pengertian yang cetak itu tinggi sekali dan itulah yang kita lakukan gitu. Jadi itu saya kira sampai dengan tahun-tahun awal-awal 2000 atau sebelumnya lah ya 90-an akhir begitu. Ya seperti itu. Jadi memang pemasukannya dari majalah Tempo cetak. Jangan lupa pada tahun 2001 juga lahir koran Tempo. Sama, basisnya adalah basis cetak kan Pak. Basis cetak gitu. Jadi koran Tempo juga lahir pada tahun itu begitu. Nah, dalam perjalanan waktu kemudian ya kita ngelihat ada yang harus dikoreksi saya kira mengikuti perkembangan zaman dan satu yang terpenting dari koreksi itu adalah munculnya ekses dari pemberitaan dengan model bisnis traffic, yaitu berkembangnya praktek-praktek jurnalisme yang buruk ya Pak. Kita sering menyebutnya sebagai bad quality journalism, gitu, jurnalisme yang berkualitas buruk, yaitu yang mencari traffic, yang clickbait, ya, yang apa sensasional dan sebagainya. Nah itu sampai sekarang mungkin ribuan portal-portal berita di seluruh Indonesia di berbagai tempat masih mengandalkan praktek bisnis yang seperti itu, Pak. Mulai kapan media digital yang dikelola Tempo ini apa kemudian menjadi bisnis utama kalau nggak salah, artinya menjadi sesuatu yang diandalkan Ya, dan yang cetak lama-lama menurun. Kalau tidak salah juga koran Temponya cetak juga sekarang ya, mungkin tidak ada lagi. tidak ada lagi Itu betul. kapan itu mulainya? Saya lupa ya, tapi koran Tempo cetak itu sudah tidak ada lagi. Saya kira di sekitar tahun 2010-an, Pak. Kurang lebih ya, Pak ya. Di 2010-an. Kenapa? Karena disrupsi digital itu memang semakin lama semakin semakin apa keras lah menggerus kita gitu. Kita tahu bahwa di dalam bisnis media cetak dalam hal ini adalah koran itu setiap eksemplar koran yang diproduksi itu kita mensubsidi pembaca, Pak. Jadi harga yang dibayar oleh pembaca itu lebih rendah daripada biaya yang mesti kita keluarkan untuk mencetak. Ya, karena ada biaya kertas dan di situ. Nah, dan itu sebetulnya bukan bukan terjadi di Tempo. Jadi seluruh media cetak saya kira menyadari hal itu. Solusinya apa? Solusinya adalah mereka mendapatkan kita semua mendapatkan pendapatan dari iklan. Jadi iklan mensubsidi sirkulasi. Nah, ketika iklan itu semakin surut seiring dengan disrupsi digital, munculnya sosial media di mana para pengiklan merasa lebih efektif mengiklankan produknya lewat media sosial, saya kira bisnis itu udah nggak jalan lagi, gitu. Nah, saya cukup senang karena senior-senior saya, pimpinan-pimpinan saya yang terdahulu itu punya keterbukaan lah rasa rasa terbuka untuk mengoreksi. Nah, ketika itu kemudian koran Tempo cetak tidak diterbitkan lagi, tapi kita mengembangkan koran Tempo digital. Nah, koran Tempo digital itu terbit dalam versi aplikasi, aplikasinya Tempo ataupun dalam formatnya website ya, jadi koran Tempo. Cuman logiknya itu masih logik harian gitu. Jadi harian itu artinya koran Tempo digital itu terbitnya pada setiap pagi hari jam 6 sudah nongol di apa namanya di handphone kita masing-masing. Ya kira gitu. Tentu ada hal-hal yang baik yang bisa kita katakan dan ini sering sekali disampaikan dalam berbagai diskusi bahwa digitalisasi itu berperan dalam mendemokratisasikan media massa. Jadi satu adalah demokratisasi ruang. Jadi kalau dulu koran Tempo itu
dibaca setiap pagi di Jakarta, tapi di Papua itu ya baru besoknya atau baru malamnya. Nah, lewat digital tidak ada lagi pembatasan ruang itu, ya kan? Juga dalam hal waktu, begitu kan? Pagi, siang, sore di Amerika juga pada hari yang sama ya kita baca juga begitu. Dan kemudian adalah demokratisasi dalam secara ekonomi, yaitu harganya menjadi murah. Ya, karena tidak ada aspek yang paling mahal yaitu kertas, Pak Bambang, ya kan? Nah, eh, cuman dalam perkembangannya sekali lagi esensi dari dunia digital itu masih ada yang kurang, yaitu tidak ada lagi pembatasan atas waktu. Jadi koran Tempo digital yang lama itu adalah koran Tempo yang terbit secara digital, tapi waktu terbitnya itu ya setiap pagi gitu. Jadi masih dengan logik koran ya. Kalau kita minum kopi pagi-pagi ada koran gitu kan, itu logiknya seperti itu. Padahal di dunia digital informasi itu tidak ada batasnya secara waktu. Nah, sehingga kemudian kita rombak lagi dan yang terakhir adalah pada bulan November 2024 kami meluncurkan apa yang disebut sebagai single brand. Single brand artinya hanya ada satu Tempo gitu. Jadi majalah, koran, lalu kemudian berita cepat itu di dalam satu aplikasi, dalam satu website yang membedakannya adalah yang premium dan tidak berbayar atau free. Yang free itu yang tentu yang berita-berita yang kita baca sekarang tanpa harus membayar. Tapi yang koran Tempo dan majalah Tempo itu menjadi kami menyebutnya sebagai premium news. Jadi kita harus bayar, orang harus bayar. Nah, eh, kenapa koran Tempo cetak tidak apa namanya tidak ada lagi, tapi majalah Tempo cetak masih ada yang seperti ini? Karena pembaca majalah Tempo cetak ini masih banyak, Pak. Dan model bisnisnya tidak seperti koran, di mana per eksemplar disubsidi oleh iklan. Kalau ini mandiri, gitu. Jadi harga yang dikeluarkan oleh pembaca sebesar 60.000 itu biaya produksinya kurang dari 60.000. Dengan kata lain tidak disubsidi kan Pak. Nah dengan demikian, lalu kemudian tentu ada pembaca-pembaca lama yang belum nyaman dengan versi digital, dia kepengen tetap baca apa namanya kertas, dia mau pegang kertas. Ya udah kita bikin. Jadi majalah Tempo cetak itu tetap ada, tapi kalau kita perhatikan di sini tidak ada lagi kata majalah ya. Jadi di sini Tempo enak dibaca dan perlu itu tagline-nya kita. Jadi sebetulnya ini adalah versi majalah yang dicetak, sementara versi digitalnya tetap ada tanpa apa namanya terikat secara ketat dengan waktu. Misalnya koran itu betapapun kita sudah tidak punya cetak, sekarang dalam versi digital terbit 4 kali sehari, Pak. 4 kali sehari. Jadi ada Tempo Fajar, itu kita keluarkan jam 6, Tempo Pagi jam 9, lalu ada Tempo Siang, itu jam 12, lalu kemudian ada Tempo Petang, itu jam 3. Nah, kita harapkan nanti akan ada Tempo Malam juga, jadi malam. Jadi sebetulnya dari sisi konten itu lebih banyak konten yang kita berikan kepada pembaca, Pak gitu. Tapi kita tidak lagi menyebutnya sebagai koran Tempo, tapi kita menyebutnya sebagai Tempo harian atau Tempo Fajar siang dan seterusnya. Itu kira-kira Pak perubahan-perubahannya Pak. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Jadi semua produk ini di bawah atau dikelola oleh PT Tempo Intimedia Terbuka ini, Pak. Betul, betul Pak. Kemudian itu kan harus apa berlangganan, Pak ya. Artinya untuk Iya, membaca itu gimana? Apakah tidak agak sulit gitu ya? Artinya orang untuk masuk seperti itu. Kadang-kadang iya, kan bukan tidak mau membayar, tapi prosesnya itu juga agak ribet betul, gitu. betul Pak. Jadi tantangannya setidaknya ada beberapa tantangan lah Pak ya kalau boleh dielaborasi Pak. Pertama adalah tantangan teknologi. Tantangan teknologi itu artinya situs tempo.co itu harus
mudah diakses, cepat diakses. Dengan sinyal yang atau data yang terbatas, dia harus bisa diakses dengan waktu cepat. Itu tantangan kita, Pak. Lalu kemudian kemudahan membayar. Bayarnya nggak boleh susah. Kalau bayarnya susah harus masukin nomor kartu kredit, ada PIN dan sebagainya itu susah. Nah, karenanya kita kembangkan terus. Misalnya sekarang Tempo Digital itu sudah bisa dibayar pakai GoPay, pakai OVO, lalu bisa apa potong pulsa, itu semua bisa, Pak. Jadi semua dipermudah, hanya dengan satu dua klik dia bisa langsung berlangganan dengan kita. Nah, last but not least, yang sangat-sangat penting adalah ketika orang membayar, dia nggak boleh dapat berita yang, kalau bahasa anak-anak sekarang, ece-ece. Ya, nggak boleh dapat berita yang udah ada di tempat lain. Nggak boleh dapat berita yang press release misalnya begitu. Enggak, Pak. Kita harus memberikan dia informasi yang sesuai dengan rupiah yang dia bayarkan. Nah, karenanya kita punya dua pendekatan. Pertama adalah menyajikan berita-berita yang kami menyebutnya sebagai story behind the news. Itu liputan-liputan investigasi itu ada di Tempo mingguan, yang majalah Tempo saya katakan tadi. Tapi koran Tempo atau Tempo harian, Tempo pagi, siang, malam, fajar itu isinya adalah apa yang di dunia digital dikenal sebagai explainer. Jadi menjelaskan apa yang terjadi. Misalnya apa? Misalnya, oh pemotongan anggarannya gila-gilaan. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Kira-kira begitu. Jadi explainer. Sementara kalau dia di mingguan atau di majalah itu dia lebih kepada story behind the news. Artinya harus ada sesuatu yang baru, ya, apakah korupsi adalah penyelewengan dan sebagainya. Nah, yang ketiga yang kita kenal sebagai berita yang free atau tidak berbayar itu juga diupayakan untuk uh, memenuhi kaidah-kaidah algoritma, tapi nggak boleh bad quality journalism. Jadi nggak boleh clickbait gitu. Kalau media lain mungkin bikin berita yang clickbait, jadi yang ada yang ngomelin tapi nggak banyak, Pak. Tapi kalau Tempo yang bikin berita clickbait, Pak, atau judulnya salah atau typo, itu yang ngomel dari pembaca setia sampai komisaris sampai mantan pemret semua WA, Pak. Semua ngomel. Kenapa Tempo begini? Nah, gitu. Jadi tantangan buat kita menjadi besar sekali. Nah, makanya kita berhati-hati betul. Nah, sedikit lagi, apakah Tempo mengejar traffic lewat berita-berita yang gratis tadi, Pak? Berita-berita yang tidak berbayar. Iya, kami mencari traffic, tapi arahnya bukanlah untuk mendapatkan imbalan lewat AdSense misalnya gitu. AdSense kita tentu kita terima, tapi tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya adalah untuk dia menjadi etalase atas berita-berita yang dijual secara premium. Artinya harus berlangganan. Nah, karena kalau kita perhatikan berita-berita di tempo.co yang gratis itu selalu ada di bawahnya. Untuk lebih lanjut, silakan ngeklik berita di koran Tempo, di majalah Tempo, dan sebagainya. Jadi diarahkan ke situ. Nah, hasilnya apa? Wah, hasilnya saya mesti bersyukur bahwa luar biasa. Tentu ada faktor juga pada sikap editorial kita yang memang dikenal cukup lugas ya, Pak ya. Barangkali kelugasan itu salah satu trademarknya Tempo dalam pemberitaan dan sebagainya. Jadi kita cukup lugas dan orang suka. Jadi sepanjang 2024 kemarin, misalnya saya buka datanya lagi, itu dalam setiap bulan penambahan pelanggan Tempo Digital itu bisa 3.000 sampai 4.000 pelanggan baru, Pak. Pelanggan baru berbayar, ya, pelanggan baru berbayar. Jadi bukan yang pelanggan tidak berbayar, dia berbayar. Apakah harganya sesuai dengan price list-nya? Enggak gitu. Jadi kami kan juga bikin program-program ada yang murah atau program merayakan hari Lebaran dan sebagainya. Kita kan bikin paket-paket seperti itu sehingga sehingga harga itu bervariasi dan itu biasa sekali di banyak media dengan pola dan model bisnis yang semacam ini. Kira-kira itu, Pak, kalau disingkat. Nah, Pak Arief, kita semua kan paham sebenarnya bahwa media ini kodratnya itu pendapatannya selain dari pelanggan kan dari iklan. Ya, Nah, eh, banyak yang mengatakan bahwa porsi iklan itu bukan hanya untuk media online atau media cetak, tapi secara keseluruhan memang urus. turun. Itu Betul, seperti Pak. apa yang dirasakan Pak Arief?
Saya kira betul, Pak. Itu tidak bisa kita hindari. Kalau saya menjadi apa produsen dari satu produk tertentu misalnya, lalu produk saya mau saya iklankan di satu media dibandingkan dengan satu account di Instagram dengan pengikut 2 juta misalnya begitu, saya pasti memilih yang kedua, Pak. Iya kan? Itu apa? Itu sunatullah, Pak. Ya, kodratnya memang seperti itu. Jadi nggak perlu dilawan menurut saya. Jadi ada beberapa strategi yang dilakukan. Satu adalah Tempo main di media sosial juga, begitu dengan berbagai variasinya. Mungkin Bapak pajak pembaca sudah familiar dengan bocor halus, misalnya begitu. Itu adalah terobosan-terobosan di dunia digital yang kita mau kita lakukan, yang sedang kita lanjutkan dengan respon yang sangat baik juga, begitu. Jadi ada upaya-upaya seperti itu. Dan yang kedua tentu saja adalah mencari pendapatan dari sisi iklan, tapi yang sifatnya adalah aktivasi. Nah, ini juga jadi satu praktek yang lazim ya di banyak media, misalnya bikin seminar, bikin awarding, begitu. Itu juga banyak dilakukan. Nah, apa yang membedakan Tempo dengan media yang lain? Saya kira saya mesti katakan dalam hal sikap editorial dan dalam hal network. Jadi networknya Tempo itu bisa kita manfaatkan betul untuk membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya aktivasi. Boleh-boleh saya kasih contoh misalnya di tahun 2023 sampai 2024 itu kami bekerja sama dengan pemerintahan daerah untuk mendorong lahirnya undang-undang daerah kepulauan misalnya Pak. Jadi banyak sekali daerah-daerah kepulauan di Indonesia yang di wilayahnya itu wilayah laut begitu yang merasa diperlakukan tidak adil dengan pemerintahan pusat karena mereka DAU atau DAK, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat itu dihitung dari jumlah penduduk dan dari besar wilayahnya mereka. Nah, kalau wilayah itu diukur pada saat air pasang, maka kilometer perseginya itu menjadi lebih sedikit, ya kan? Nah, ini menjadi menjadi apa namanya keluhan lah gitu dari daerah-daerah semacam itu. Nah, Tempo bekerja sama dengan Badan Kerjasama Daerah-Daerah Kepulauan itu membuat banyak kegiatan aktivasi untuk menyadarkan atau memberikan pemahaman terutama pada pemerintah pusat bahwa keadilan anggaran itu harus dilakukan terhadap daerah-daerah yang berada di lokal pesisir misalnya. Nah, itu salah satu aja, Pak. Nah, itu tidak akan pernah bisa dilakukan oleh teman-teman di tempat lain yang barangkali networknya belum terlalu baik begitu dan seterusnya. Nah, itu hanya salah satu contoh Pak. Di tempat-tempat lain kita banyak juga melakukan kegiatan semacam itu. Nah, kemudian media digital ini berkembang kecuali yang metamorfosa atau apa ya pengembangan dari media mainstream Ya, mula-mula media cetak. Lalu kan tambah baru kan banyak sekali. Nah, betul. bahkan sampai apa ya asosiasi mediasi cyber kalau nggak salah mengatakan bahwa yang sehat kurang dari 5% sebenarnya Ya, media online sekarang ini. Nah, betul. mungkin itu yang 5% itu termasuk Tempo. Nah, mungkin bisa Ya. cerita seperti apa sebenarnya keadaan Tempo sekarang ini. Artinya begini, mungkin indikasinya bagaimana kesejahteraan wartawan gitu Oh kurangnya. ya. Ya, 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 ya. Betul Pak. Ya, tentu saja kita seiring dengan berubahnya model bisnis juga melakukan beberapa penyesuaian, Pak. Itu nggak bisa dihindari, begitu ya. Jadi teman-teman yang wartawan yang berada atau terbiasa dengan pendekatan jurnalistik cetak, misalnya begitu, mulai di apa ya, mulai diajarkan, dibiasakan dengan pendekatan digital, tanpa harus melupakan esensi jurnalismenya, Pak, yaitu memberi memenuhi mandat untuk memenuhi hak publik untuk tahu gitu ya kan esensi pekerjaan kita sebagai wartawan kan itu. Nah, jadi itu dikembangkan terus, lalu kemudian kami melakukan rekrutmen yang cukup masif terhadap kawan-kawan yang bukan wartawan tapi memahami cara kerja media online, Pak. Gitu. Jadi mungkin di era Pak Bambang, di era saya, struktur organisasi newsroom itu ya seperti yang kita tahu lah, ada pemret, wakil pemret, ya redaktur eksekutif,
redaktur-redaktur terus bagian layout nih kayak begitu. Wah, kalau sekarang udah jauh lebih rumit ya Pak ya, jauh lebih rumit ya organisasi itu, dan itu tidak harus diisi oleh mereka yang berlatar belakang jurnalistik gitu. Nah, itu kan itu kita kita kembangkan terus. Lalu kemudian juga di bagian iklan juga seperti saya katakan tadi tidak bisa lagi menunggu placement kan dulu. Dulu tuh zaman dulu apa AE itu kerjanya adalah mencari iklan untuk placement ya kan. Nah, itu udah minim sekali. Sekarang AE itu harus bekerja untuk mencari kesempatan agar kita bisa berpartisipasi dengan para klien untuk memberikan solusi pada problem-problemnya klien yang seperti saya katakan tadi begitu. Nah, itu banyak sekali sudah kita kita lakukan begitu. Nah, hasilnya apa? Nah, hasilnya adalah kalau di sekarang itu cita-cita kami di Tempo adalah kami ingin mandiri eh, apa biaya operasional kami itu dari eh, apa pelanggan, Pak, dari pelanggan. Jadi dengan kondisi yang sekarang itu eh, pendapatan dari sirkulasi digital yang saya katakan penambahan 3 ribuan pelanggan baru di Tempo itu cukup bagus, tapi belum belum sepenuhnya bisa menanggung biaya operasional. Jadi tetap ada pemasukan dari iklan tadi. Nah, yang baik adalah kalau biaya operasionalnya X gitu Pak ya, itu semua ditanggung oleh pembaca lewat pelanggan digital. Nah, itu yang menjadi target kita Pak. Sehingga kalau ada pemasukan lain lewat iklan itu harus dianggap sebagai bagian dari keuntungan perusahaan. Nah, gitu. Nah, kalau ini yang terjadi Pak, maka independensi jurnalistik akan jauh lebih bisa terjaga. Karena pembaca itu nggak bisa nekan, Pak. Dia bisa berpendapat terhadap berita kita kan. Oh, kenapa beritanya kayak gini, kenapa nggak gini aja. Tapi dia nggak bisa menekan. Sementara kalau iklan masih mungkin terjadi. Jangan pasang berita ini, kalau nggak iklannya saya cabut gitu ya. Itu terjadi di banyak praktek ya, banyak sekali praktek. Nah, kalau kita bersama-sama bisa mengembangkan pelanggan digital dalam jumlah tertentu, ya maka apa ideal apa cita-cita kita tadi bisa kita kita jalankan. Nah, saya senang sekali Pak Bambang karena model bisnis dan visi semacam ini ternyata menular ya, menular ke teman-teman di daerah yang juga sudah capek dengan membuat berita yang kualitasnya kurang baik begitu. Sementara pendapatan yang didapat dari iklan semakin menggerus independensi mereka. Nah, gitu. Jadi sekarang misalnya kami bekerja sama dengan satu penyandang dana dari luar negeri, ya, penyandang luar negeri yang meminta Tempo agar bisa menduplikasi sistem yang kita punya kepada koran-koran atau media-media di daerah. Jadi media daerah juga bisa menjalankan jurnalistik berkualitas baik, lalu kemudian pakai berlangganan juga. Nah, mereka kasih dana tuh, Pak. Mereka kasih dana untuk menduplikasi itu semua. Tentu di dalamnya ada duplikasi teknologi, pelatihan, pelatihan kepada wartawan, pelatihan kepada bagian bisnis dan seterusnya, gitu Pak. Nah, saya senang sekali atas perkembangan ini. Ya, Pak Arief, eh, banyak teman-teman di media digital yang mengatakan bahwa eh, memang benar iklan dari korporasi yang market oriented kelihatannya susah. Maka Ya, pindah iklannya itu dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. daerah. Nah, Ya, bagaimana dengan situasi kayak begini? iya, Apa tadi mengurangi independensi itu? iya, ya saya kira dengan sendirinya Pak. Selama kita masih eh, apa namanya mengandalkan pada iklan, saya kira potensi ya, saya tidak mengatakan mutlak, tapi saya katakan potensi atas tergerusnya independensi itu terbuka lebar, gitu ya, apalagi di daerah di mana KPI dari teman-teman pemerintah daerah itu ditentukan oleh pemberitaan. Makanya sudah sering sekali kita dengar misalnya keluhan, karena saya juga di Dewan Pers yang mengatakan bahwa kalau apa beritanya jelek ya kami akan cabut apa namanya iklannya misalnya begitu kan. Ya itu varian-variannya itu banyak sekali Pak untuk praktek-praktek seperti itu, dan teman-teman di daerah tidak bisa tidak punya pilihan akhirnya menerima konsekuensi itu. Itulah yang saya sebutkan tadi ketika ada
Tempo dengan support dan kerjasama dari beberapa funding asing itu berusaha mengembangkan model bisnis berlangganan, mereka sangat support gitu. Jadi nanti langganannya itu bisa di bundling Pak. Jadi langganan media X begitu di satu provinsi juga berlangganan Tempo atau berlangganan media Y di provinsi lain gitu. Jadi sistem sistem marketingnya dan bisnisnya itu juga diatur sedemikian rupa supaya saling menguatkan lah satu sama lain. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Pak Arief, pemerintah kan membuat Perpres kalau tidak salah ya, peraturan presiden yang Ya, mengatur seolah-olah supaya media-media publik itu mendapat bagian lah semacam itu ya, keuntungan dari platform global yang dianggap monopoli itu. ya. Pertama itu, apakah itu mungkin? Nah, kemudian ada yang juga berharap ini nggak bisa pers nasional ini kalau pemerintah tidak turun tangan, bahasanya yang lebih hebat adalah negara harus hadir. Ya, antara lain memperbaiki regulasi dan sebagainya. Apa sebenarnya yang perlu diperbaiki? Upaya untuk membuat peraturan presiden itu sudah berlangsung mungkin 5 tahun terakhir ya Pak ya, sudah cukup lama. Saya kira saya ingat tuh sebelum pandemi teman-teman sudah ketemu presiden dan sebagainya. Yang intinya adalah meminta pemerintah membuat satu aturan di mana platform digital, dalam hal ini Google, Instagram, Facebook, dan yang lain-lain itu tidak sekedar mengambil manfaat atas konten-konten pemberitaan, tapi juga membayar dengan satu skema tertentu. Nah, ini maunya dibikin satu aturan, waktu itu maunya undang-undang. Tapi kita tahu undang-undang tidak mudah dan tidak bisa cepat, akhirnya larinya kepada aturan presiden. Pas itu. Nah, apa yang diatur dalam Perpres itu intinya adalah Perpres itu sebenarnya bahasanya adalah tanggung jawab platform digital terhadap jurnalisme berkualitas. Jadi bahasanya itu bukan bahasa bagi-bagi uangnya, Pak, tapi platform terlibat dalam dalam proses itu, ya kan? Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah dua. Yang pertama, dia membuat satu mekanisme agar berita-berita yang mendatangkan traffic di dalam platformnya itu dibayar, jadi mereka membayar kepada penerbit. Yang kedua adalah eh, platform itu juga memperbaiki sistem algoritmanya sehingga berita-berita yang berkualitas buruk, yang clickbait dan sebagainya itu nggak usah muncul lah kira-kira gitulah di dalam mesin pencari ya. Nah, yang kedua ini mendapat tentangan yang lumayan keras dari para platform. Argumentasinya sangat bisa dipahami. Mereka mengatakan bahwa kalau kami mengatur berita mana yang muncul dalam mesin pencari dalam reelsnya kami, berita mana yang muncul, mana yang tidak, maka sebetulnya kalian sedang memberikan blank check kepada kami untuk melakukan self censorship, untuk melakukan censorship. Ah, kira-kira gitu bahasanya mereka tuh. Jadi kalian tega sekali membiarkan pers Indonesia kami sensor. Nah, bahasanya kira-kira begitu. Nah, terhadap yang kedua ini percakapannya lumayan dalam, panjang, sehingga rumusan di dalam peraturan presiden itu adalah para platform diminta untuk melakukan best effort. Jadi upaya terbaik agar memperbaiki kualitas dari algoritmanya. Nah, itu sudah sampai di situ, Pak. Nah, yang pertama adalah soal bagi-bagi tadi. Nah, lembaga seperti Google itu mengatakan bahwa kami sudah melakukan itu, yaitu dengan membuat Google News Showcase. Jadi di dalam mesin pencari ada satu sub 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 website begitu yang isinya adalah berita-berita. Nah, itu sudah terjadi sebetulnya sebelum Perpres ini ditandatangani. Jadi media-media yang bekerja sama dengan Google silakan memposting misalnya 20 berita terbaik menurut kalian ke dalam Google News Showcase ini. Dicemplungin di situ. Sehingga berita berkualitas baiknya itu ada di situ. Nah, bayarnya gimana? Nah, bayarnya itu diaturlah dalam sebuah perjanjian B2B.
antara si platform dengan si media. Apakah ini sudah berlangsung? Sudah, Pak. Sudah berlangsung. Ya Kompas, ya Tempo, ya yang lain-lain semua udah juga gitu. Dengan angka yang tentu bervariasi, tergantung negosiasi B2B tadi. Begitu. Nah, bagaimana dengan berita-berita yang berkualitas tidak baik itu? Ya, dia akan muncul tetap di dalam mesin pencari yang umum. Nah, begitu. Jadi ini yang jadi satu persoalan. Nah, balik lagi ke pertanyaan Pak Bambang, efektif nggak sih? Nah, kira-kira gitu ya, efektif nggak? Kalau bicara efektivitas, tentu harus ada punishment ya untuk bisa itu. Nah, di dalam Perpres ini tidak ada punishment yang signifikan. Ya, tidak ada punishment yang signifikan sehingga yang terjadi adalah upaya untuk saling bernegosiasi saja. Nah, makanya kita sudah membuat satu lembaga di bawah Dewan Pers yang sudah terpilih juga, semacam badan pengelola. Nah, inilah yang nanti akan mengatur. Misalnya, kalau di dalam negosiasi sebuah media merasa tidak mendapatkan bagian yang baik gitu ya, yang setara misalnya begitu, nah mereka bisa lapor kepada lembaga ini dan lembaga ini akan menjadi mediator untuk tercapainya kesepakatan kedua belah pihak. Gitu kira-kira Pak Bambang. Baik, ya terakhir Pak Arif, menurut wawasan atau pendapat Pak Arif ya, ke depan ini akan seperti apa tantangan pers atau media publik di Indonesia ini? Stagnan, akan semakin baik atau akan semakin buruk? Uh, Tergantung melihatnya ya Pak ya. Kalau kita melihat dari tantangan di dunia bisnis dan bagaimana banyak teman-teman yang masih berjuang untuk menegakkan garis api antara konten berita dengan apa namanya praktek berbisnis, saya cukup pesimis Pak. Ya, cukup pesimis dalam pengertian bahwa media belum bisa independen untuk menyelamatkan agar secara ekonomi dapurnya bisa selamat gitu Pak. Nah ini yang memang saya kira satu tantangan yang tidak mudah gitu ya. Tapi saya melihat juga eh, berkembangnya media digital termasuk dengan media sosial, YouTube, Instagram dan sebagainya sebetulnya membuka peluang media untuk berimajinasi dan mengembangkan produknya gitu. Jadi tidak lagi produk-produk cetak saja, teks saja, tapi juga video dan sebagainya. Dan itu baik dan secara bisnis juga baik ya. Secara bisnis cukup baik. Sehingga kembali lagi aja ke dalam prinsip-prinsip jurnalistiknya bisa dia pertahankan atau tidak. Gitu. Nah, yang terakhir saya kira saya cukup confident dengan apa yang kami lakukan di Tempo ya dengan model berlangganan, dengan terus mempromosikan berita-berita berkualitas bagus, lalu berita-berita yang premium tadi gitu. Mungkin teman-teman yang rajin nonton Bocor Alus sekarang lebih mengenal Bocor Alus daripada Tempo gitu kan. Tapi jangan lupa pelanggan kami dari yang kami dapat dari lewat Bocor Alus itu juga tidak sedikit gitu. Jadi Bocor Alus adalah etalase kami dalam menjajakan berita, lalu kemudian ujungnya adalah mereka berlangganan. Kira-kira gitu Pak. Kan Iya, yang mengalami seperti ini bukan hanya Indonesia. Mungkin Pak Arif betul. melihat atau mendengar negara-negara lain seperti apa? Ya, pada dasarnya sebetulnya sama ya Pak tantangannya ya Pak ya. Cuman tergantung pada situasi ekonomi politik dari masing-masing negara Pak. Misalnya eh, kami yang mengembangkan bisnis berlangganan itu belum bisa tertawa lebar karena orang Indonesia lebih suka berlangganan film, misalnya Netflix atau musik atau Spotify daripada beli informasi ya Pak ya. Sementara kalau di luar negeri, di Amerika, di Eropa itu orang apa namanya berlangganan apa New York Times yang begitu atau The Economist itu ya biasa aja gitu. Jadi memang ada sesuatu yang berbeda. Dan yang lain yang barangkali bisa juga jadi refleksi kita adalah di negara-negara lain media cetak itu tidak selesai, Pak. Media cetak itu masih ada gitu. Memang kita ini sangat maju gitu dalam hal digital itu ya. Di di London ya di Eropa itu kita masih bisa lihat orang baca koran di kafe atau di stasiun gitu. Gitu Pak, saya kira. Baik, ya. Pak Arif, kita kira-kira mungkin mengulang sebuah Iya, fase
Itu Iya, di mana pers Indonesia dulu disebut sebagai pers perjuangan. Mungkin iya, sekarang baru baru masanya itu iya, ya, berjuang sambil di ranah yang lain ya Pak. ya menunggu masa-masa yang lebih apa ya lebih memungkinkan Iya, media Indonesia untuk berkembang secara ideal. Sekali lagi terima iya. kasih Pak Terima Argo kasih Pak Murni. Bambang. Selamat berjuang, selamat bekerja, sukses. Terima Selamat kasih. Hari Pers Nasional 2025. Terima kasih Wassalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video.